saya di dalam saksi Jehovah itu ajarannya seperti apa gitu. Tapi kalau kakak bilang ya permasalahan Allah itu sendiri menjadi saya belajar dulu. Kristen itu banyak sekali. Kalau kakak Kristen tidak tahu saya sembah Bapa Yahweh dan tidak bisa membedakan nama diri dan sebutan, mendingan gini deh. Aja. Ini gini bersimpel. Ya. Jadi aku nggak mau berdebat sama kakak. Gini. Bertanya aja, ada pertanyaan sama kakak. Gini aja. Toleransi itulah yang penting, bukan perdebatan nama diri. Oke, gini. Itu sudah cerita lama Kak menurut saya. Jadi saya izin pamit dulu selamat siang. Ada urusan lagi, kita akan merayakan hari raya Yom Sukot ya. Jadi saya pamit dulu, silahkan kalau King Usop ini nggak tahu boleh belajar nanti kapan-kapan saya gabung lagi. Oke, terima kasih. Saya bukan saksi Yehova sekali lagi. Terima kasih. Padahal aku mau bertanya loh. Alkitab yang kakak pakai sekarang apa gitu loh. Ya udahlah, lanjut Bang Jum. Iya. Silakan teman yang lain. Oke, saya menambahkan sedikit aja. Bang Suma. Misalnya kalau memang itu kata Allah itu mau diganti, tidak masalah bagi kami orang Kristen, tidak masalah. Itu ada wewenang tertentu, jadi kewenangan bukan kewenangan saya atau Bang Suma, itu ada LPI atau ada Kemenak di situ kan bisa mau dirubah, tidak masalah, tidak akan merubah iman seseorang itu. Ya, terima kasih. Gini, di dalam LAI ya itu keputusan mengatakan Allah di dalam Alkitab itu bukan hanya satu denom. Itu berbagai denom berkumpul di sana untuk membahas itu gitu loh. Jadi bukan permasalahannya tadi Kak Yedi mengatakan itu LAI, lembaga LAI pernah digugat. Tidak pernah ada sejarahnya LAI pernah digugat sepanjang masa, tidak pernah itu. Karena mereka itu mengumpulkan gitu loh dari berbagai denom, berbagai gereja, dari bahkan gereja-gereja ada saja dikumpulkan gitu loh. Bukan LAI-nya yang salah gitu loh. Makanya tadi aku bingung sama Kak Yedi, kok ada kontradiksi dalam kakak ini, kok beda gitu. Makanya aku pengen nanya, tapi udah cabut, gitu Bang. Ya, kalau saya bertanya kepada teman-teman, Allah itu di dalam agama saudara-saudara itu siapa sebenarnya? Allah itu siapa? Itu dulu. Oke, Allah itu siapa? Kalau kita merujuk di dalam beberapa ayat, di dalam kejadian mengatakan Allah itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Oke, masuk di dalam kitab Keluaran, Allah itu adalah pemimpin bangsa Israel. Oke, masuk ke perjanjian baru, ya Allah itu dikatakan itu sebagai juru selamat manusia, gitu Bang. Iya, berarti saudara-saudara mengakui bahwa Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan Anda juga berarti. Oh, no, bukan ini. Ini bukan apa ya, bukan bawa ke Islam. Kalau begitu kenapa Anda gunakan Allah itu? No, gini. Kalau Abang mengatakan Allah orang Kristen dengan Islam itu sama, saya mengatakan tidak sama. Bukan berarti Anda mengakui, bukan saya katakan sama, berarti Anda mengakui karena yang kami tahu Allah itu pencipta langit dan bumi, dan yang menggunakan itu adalah kami. Kenapa kalian jadi lata ikut-ikutan? Oke, gini. Jikalau Allah itu atau Allah berasal dari Muslim, ya, saya akui pernyataan Allah atau kata Allah sendiri, ya, itu memang serapan dari Indonesia sendiri. Pakai Allah, pakai Tuhan aja. Kalau kalian sebut Allah itu sama dengan Tuhan, pakai Tuhan aja, nggak usah pakai Allah. Itu betul. Kalau Anda tidak mengakui Allah, jangan pakai Allah. Oke. Sekali nggak pakai. Gini deh. Jangan pakai Allah. Tunggu Bang Jum. Aku bicara sama Kak Yedi dulu. Kak Yedi. Banget pakai Allah. Oke, Kak Yedi. Sekarang gini, jika lo tidak ada kata Allah, coba deh kakak terjemahkan dulu Yohanes 1 ayat 1 gitu lah deh. Kalau tidak ada Allah di situ, jadi apa sebenarnya? Oke. Jangan pakai LAI, jangan pakai LAI.
LAI. Ya udah, kitab kakak sekarang apa? Alkitab kakak yang kakak pakai apa? Tunggu, aku luruskan dulu beberapa hal. Bang King Usop mungkin nggak tahu sejarah ya. Jadi LAI itu memakai kata Allah itu bukan dari hasil meeting, Bang, tapi karena dari zaman dulu sudah dipakai. Jadi mereka meneruskan, bukan panggil semua denom terus tanya, cocok nggak, enggak. Terus masalah nggak ada LAI pernah dituntut, silakan Bang King Usop cek ya. Itu sudah sampai di pengadilan King Usop. Mungkin Bang King Usop yang nggak tahu beritanya. Pendeta Yakob Sulistyo juga pernah menggugat, dan masih banyak lagi orang-orang yang menggugat LAI itu sampai ke pengadilan. Cuman karena kepentingan politik, ya karena memang ini kan yang namanya agama tentu saja erat hubungan dengan politik, jadinya ya udah dibiarkan gitu. Apalagi yang menggugat ini kan dari pihak Kristen sendiri. Begitu. Mungkin Bang King Usop jangan bilang nggak pernah ada, tapi cek dulu, kan udah ada Google. Tadi udah dibilang sama Yedi, ya kamu search dulu beritanya supaya jangan istilahnya nanti orang dengarnya pun, loh, ini King Usop nggak tahu apa-apa gitu. Karena lu kan di sini mewakili kekristenan. Tunjukkanlah bahwa Anda tuh punya pengetahuan gitu. Oke, nanti saya pelajari ya. Sekarang pertanyaan sama dari untuk Kak Yedi aja ya. Oke. Sekarang coba deh, menurut bahasa kakak sendiri di dalam Yohanes 1:1, coba terjemahan kakak sendiri, menurut kakak sendiri gimana? Coba. Begini ya Kak ya, saya menghormati room Bang Zuma ini, jadi saya putuskan kalau mau berdiskusi tentang lintas agama Kristen. Bukan. Bang Zuma nggak bicara apa-apa. Bang Zuma nggak bicara. Yang Islam yang lain juga tidak ada yang membantah perkataan saya. Kalau ada pembantahan perkataan saya, bolehlah. Saya stop, oke? Sekarang pertanyaan saya, coba terjemahkan dalam bahasa kakak sehari-hari. Kalau itu Allah itu menurut kakak kontradiksi. Yohanes 1:1 itu dulu. Kak, stop dulu, oke. Saya sekali lagi di sini yang saya bold keras-keras adalah saya tidak mau berdebat lintas agama ataupun agama Kristen di dalam forum ada orang Islamnya. Saya tidak, bukan ranah saya ya. Jadi saya menjunjung tinggi toleransi. Kenapa? Karena saya pribadi, saya berteman juga dengan Bapak Kiai. Betul yang disampaikan oleh Bang siapa tadi, kalau memang LA itu pernah digugat dengan Pendeta Yakob Sulistyo. Itu ada YouTube-nya, silahkan dicek dulu. Di situ ada part 1, part 2, part 3 lengkap. Nah, kalau mau cari tahu soal saya, disitulah. Nah, tapi kalau misalkan untuk kita berdebat, percuma Kak, tidak akan ada titik temu kalau di room ini saja. Jadi begini saja, kita junjung toleransi itu, umat Kristen stop pakai Allah, sudah di situ saja cukup. Kalau misalkan Allah sama dengan Tuhan, pakailah Tuhan, nggak usah pakai Allah. Izin Kak Yedi sedikit, Kak Yedi. Islam itu menyembah Tuhannya dengan tenang, seperti itu ya. Kak Yedi, izin. Sebelum saya King turun Usop, bentar, King Usop, bentar aja. Aku mau ke Kak Yedi bentar aja. Enggak, tunggu. Aku mau turun soalnya. Gini, aku follow kakak ya. Nanti kita bahas di chat aja, oke? Ada bang, suara bang bagus. Kedengeran Bang Zuma. Bentar, King Usop, seperti yang disampaikan sama Dokter Akal sama Kak Yedi. Pertama, King Usop, ya kamu sudah, mohon maaf ya, kamu bilang tidak pernah ada yang menggugat LAI. Sementara kami sendiri Muslim aja udah tahu. Dan saya pikir lebih baik kamu banyak searching dulu, cari informasi baru ngobrol dengan Kak Yedi. Aku hanya pengen ngobrol sama Kak Yedi sebentar aja, King Usop. Gini ya, karena ini kan rame nih. Jadi gini. Kak Yedi kan bilang begini ya, Kak Yedi menjunjung tinggi toleransi dan kakak tidak mau berdebat atau berdiskusi. Benar seperti itu kan? Iya benar. Tapi kakak tidak keberatan mengedukasi publik terkait apa yang memang ternyata perbedaan itu atau ada kesalahan yang teman-teman Kristen sendiri tidak tahu seperti King Usop gitu loh. Maksud saya begini, saya tidak tahu apakah kakak memang memegang teguh ajaran Kristen di mana harus sampaikan Injil ke seluruh makhluk, atau kakak tidak mau atau karena menghindari faktor saya tidak mau nanti debat dikira saya ini. Kan bisa Kak mau mengedukasi dengan memberikan informasi, mensonding ke publik bahwa ternyata ada memang kesalahan di pihak LAI sebagai bentuk supaya orang seperti Usop atau yang banyak Usop-Usop lain itu tahu gitu loh. Ternyata kami umat Islam ini tidak sembarangan klaim dan tidak sembarangan tuduh gitu. Jadi sebenarnya orang seperti Kak Yedi ini yang harus banyak bicara ketimbang orang seperti Usop yang tidak tahu apa-apa Kak Yedi. Kalau Kak Yedi tahu tapi Kak Yedi tidak bicara, apa Kak Yedi tidak membiarkan kebodohan pada akhirnya gitu? Oke, baik saya jawab ya Kak ya. Di sini saya seperti yang saya bilang tadi di awal,
saya bukannya enggak mau untuk sampaikan kebenaran itu. Cuman biasanya nih kalau saya ngomong soal itu sendiri, biasanya dari pihak Kristen sendiri yang serang-serang saya terus. Nah, jadinya bukan saya tidak mau, Kak. Saya hanya mau berbicara kalau ada orang yang benar-benar bertanya, benar-benar mencari tahu soal kebenaran itu sendiri, saya baru mau menjawab. Tapi kalau untuk berdiskusi, perdebatan, saya sangat-sangat menghindari hal itu. Kenapa? Karena mungkin nanti ada Pak Kiai yang nonton nih, oh ya ampun ya Dida itu kan ini sahabat saya, kenapa kamu begini begitu. Nah jadinya lebih ke menjaga toleransi itu tadi. Kalau misalkan dibilang apa namanya, ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 bisa sampaikan langsung ke chat saya. Kebetulan ini juga saya mau ada acara, jadi umat Kristen sebenarnya itu harus merayakan 7 hari raya. Kepanjangan nih, nggak ada intinya ini ya. Pusing dengernya. Udah, jangan gitu Bang Handi. Jadi saya Bang Handi mohon leave dulu karena memang benar-benar saya mau latihan buat besok Minggu. Kita besok ada acara perayaan Tabernakel. Jadi mohon maaf semuanya, lain kali saya boleh gabung-gabung lagi, boleh diundang lagi. Bukannya saya tidak mau menjawab, tapi itu tadi saya jawab ya karena tidak ingin membuat perpecahan antar umat beragama maupun inter umat beragama juga. Saya nggak mau juga berdebat soal itu ya. Jadi udah biasa Kak, saya dihujat, dicaci, dicela dan sama orang Kristen sendiri, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Maksudnya kalau memang orang Kristen itu sendiri pengen benar-benar tahu kebenaran ya bisa cari tahu, atau nanti kalau misalkan mau tanya-tanya boleh ke saya. Oke, benar-benar saya nggak bisa lama-lama ini Kak. Jadi saya harus undur diri dulu ya Kak ya. Kalau mau yang bilang saya kabur juga nggak apa-apa. Nggak bisa lama-lama tapi omongannya panjang, Mbak. Ya udah, terima kasih. Yang selamat sore. Oke. Ada Ferry Sawa, Shalom Ferry Sawa, muncul lagi Ferry Sawa. Shalom, Assalamualaikum. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Zuma mengenai ya akhirnya mulai banyak teman-teman Kristen yang sadar ya bahwa ada yang salah gitu. Bahkan ada beberapa yang sudah menerjemahkan Alkitab. Ya, mereka terjemahkan sendiri gitu. Izin setengah menit. Tadi itu ibu ditanya sesama Kristen. Kalau ibu tidak mau pakai kata Allah, bagaimana cara ya menerjemahkan Yohanes 1? Ya tinggal jawab. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Logos. Tinggal dijawab kayak gitu, susah amat sih. Aku tuh tidak mau debat. Ini kan menjaga toleransi. Saya mengenal banyak kiai. Terus ngapain naik di sini? Lanjut. Jadi ya. Jadi sebenarnya gini, inilah bahayanya agama ini ya. Mereka tidak punya jati diri emang. Mau ke Yahudi-Yahudian, mereka bukan Yahudi. Mau ke Islam-Islaman, mereka bukan Islam. Agama yang tidak punya jati diri. Kristen ini kan agama independen, agama yang didirikan oleh Kekaisaran Romawi, bukan dari Yahudi. Tidak ada nabi dari Bani Israel yang kemudian memproklamirkan keyakinan kekristenan ini. Gak ada. Kitabnya orang Yahudi murni, mutlak 100% hanya untuk orang Yahudi. Nah, mereka ini entah dari mana mereka mengambil kemudian pola keberagamaan yang tidak jelas. Mereka mengatakan diri mereka Yudaism, gak nyambung. Mereka menjalankan ajaran Taurat juga gak nyambung, sebab mereka bukan penganut Taurat. Mereka ingin menjalankan ajaran Kristen yang sebenarnya juga malu. Ya, agama plagiat. Tahun 1870-an berdiri lagi sekte baru bernama Advent. Ini juga agama ibaratkan makhluk tidak ada kepala, nggak ada ekor, berjalan dengan perut, tidak ada kaki dan tidak ada kepala. Agama yang tidak punya jati diri, hanya mengambil simpul, wah kami ini pelaku Taurat. Siapa? Ini Bang Zuma lagi apa ya? Kok dikit-dikit kena report dia? Nah, report lagi. Ada pasukan khusus mereport Bang Zuma. Benar itu pasukan bersama ini. Brother, pasukan khusus. Boleh saya tanggapi? Boleh. Begini, soalnya
pernyataan Suma itu sebetulnya halo, pernyataan Suma itu apa ya? Sudah tidak pada tempatnya. Itu fitnah. Kenapa dia bilang kekristenan itu didirikan oleh kekaisaran Romawi? Itu sebetulnya sudah fitnah. Ya, Bro Suma, itu sebetulnya sudah fitnah kalau Anda mengatakan bahwa kekristenan itu didirikan oleh kekaisaran Romawi. Terus Kristen yang mendirikan Kristen siapa, Bro? Tadi bingung. kan Bro Suma mengatakan dia kekristenan didirikan oleh kekaisaran Romawi. Ya kalau bukan Romawi siapa, Ber? Ya, coba kalau bukan Romawi Anda tunjukkan. Yang pertama menyebut Kristen itu apa? Siapa? Apakah itu dari kekaisaran Romawi? Ya, tunjukkan dalilnya kalau kekristenan itu didirikan oleh kekaisaran Romawi. Jadi itu sudah fitnah memang. Kemudian saya mau bertanya, Alkitab orang Arab itu apa teosnya Tuhannya diterjemahkan teos, Godnya diterjemahkan teos atau apa? Itu saja. Silakan dijawab. Alkitab bahasa Arab, Alkitabnya orang Kristen itu dia Arab diterjemahkan teos atau apa ya? Oke, silakan, Bro. Siapa ini? Handi. Oke. Bro Handi, silakan dijawab. Kita Kalau sambut saya dulu disuruh ya. jawab, saya jawab. Boru Simanjuntak juga. Ya, Shalom, Pak. Pak. Ini Ibu ya? Ya, Ibu Rita, shalom. Ya, silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, ini kan Ferry bertanya nih. Tunggu, tunggu. Kasih tahu aja. Tunggu. Kalian gak usah debat-debat agama aja. Kalian gak akan habis-habis masalah buset bahas dah. agama. Ini lagi ibu-ibu dinaikin kayak gini, mau arisan dinaikin. Ya, santai itu. Ya, silakan Bang Andi. Enggak, saya jawab. Ya, jadi Bang Handi tolong tunjukkan ya Iya, Alkitab udah, bahasa Arab tunggu. itu pakai kata teos atau pakai apa? Ya, silakan. Tunggu. Tapi sebenarnya saya bisa jawab mengenai Alkitabul Muqaddas, Al-Munjid. Ya, satu bagaimana mulai dari Antioquia pertama kali terus konsili, saya bisa jawab. Tapi kan ini urusannya Bang Juma. Kecil itu. Jadi saya nggak boleh melampaui Bang Juma. Bang Juma aja. Saya bisa jawab itu. Silakan Bang Juma. Ini kan yang Alkitab yang saya tanyakan Alkitab bahasa Arab itu pakai teos atau saya apa? saya bisa jawab itu. Al-Munjid lo itu ismu nama, terjemahannya itu pada mulanya adalah firman gitu ya di sana. Tapi di sana diterjemahkan apa? Teos atau menjadi apa? Allah mereka, tapi Allah pengertiannya di sana adalah nama sembahan. Pakai Allah ya. Ya, nama sembahan. Jadi bukan Dengerin, saya belum kelar. Anda bertanya kok ngomong terus. Oke, silakan Bang Juma. Nah, Ya. jadi di sana terpaksa saya hajar si Ferry dulu nih. Di sana itu nama sembahan, bukan sebutan. Sampai di Indonesia Allah itu bukan nama tapi sebutan. Tapi tidak pakai teos, Ya, toh? saya masih ngomong. Nggak pakai telur. Jadi setelah sampai di Indonesia menjadi sebutan. Jadi orang Kristen mengatakan gini, Allah kita itu Yesus. Nah, ini yang gabrul. Lanjut, selesai. Ya, silakan Bang Juma. Entah kenapa ya kalau Bang Juma ngomong orang diam, tapi kalau yang lain ngomong kita dikerocosin terus. Gak tahu tuh. Keras kali suaraku. Nggak, yang paling lucu tuh apa Bang Andi? Ya, sorry ya teman-teman, aku curhat dikit. Bu Darni itu kalau sama Uniriva dimaki-maki Uniriva loh. Tapi kalau Bang Juma yang ngomong, entah kenapa jadi kucing dia. Aneh juga ini. Kalau kami yang ngomong dimarah-marah kami. Ya gitu ya. Itu silakan Bang Juma dilengkapi. Sama kayak tadi Oten. Tadi pagi aku duluan buka, Oten-otennya semua komplain. Kemarin juga komplain Bang Juma. Begitu Bang Juma naik, semua diam. Aku bilang, iya kalian mau komplain ke Bang Juma lah. Ini udah ada Bang Juma yang dikomplain. Tunjukkan saja dalilnya kekristenan didirikan oleh kekaisaran Romawi. Oke, Ya, baik. Bro. Oke, baik. Silakan Bang Juma. Ya, jadi satu hal yang perlu saudara Ferry pahami, Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen, penyembahan terhadap manusia. Kemudian Yesus tidak pernah keluar dari tanah Israel mengajarkan tentang konsep di luar dari ajaran para nabi. Catat itu. Yang Anda harus pahami adalah kekristenan pertama kali itu muncul di suatu wilayah yang dibangun oleh salah satu jenderal yang bernama Alexander Agung. Itu berdirinya di abad keempat sebelum Masehi. Pahami itu. Seleukos Inikator.
Jadi Antioquia ini adalah sebuah kota yang didirikan untuk menyaingi Alexandria. Paham tidak saudara? Paham apa yang kemudian menjamur di sana secara kepercayaan mereka dari sejak zaman nenek moyang mereka? Kepercayaan penyembahan terhadap dewa-dewa. Paham itu? Sedangkan di dalam surat Paulus, di surat Korintus, Anda baca dalam original teksnya 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di sana mengajarkan diriku adalah Mesias. Aku adalah Kristus. Paulus mengaku Kristus. 1 Korintus 11. Dalilnya bro, dalilnya 1 Korintus berapa? Sabar. 1 Korintus 11 nomor 1. Teladanilah aku sebagaimana aku juga ini adalah Kristus. Jadi orang-orang yang disebut Kristen pertama kali di Antioquia itu adalah pengikut Kristus. Tapi Kristusnya bukan Yesua, Kristusnya adalah Paulus, pendiri agama Kristen. Pada abad ketiga setelah Masehi, ya, abad ketiga Masehi, kerajaan Kekaisaran Romawi menjadikan agama Kristen menjadi agama resmi. Makanya ada konsili untuk menentukan Yesus itu Tuhan. Pahami itu. Jadi yang pertama kali mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu adalah agama Roma. Apa agama Roma? Katolik. Advent baru lahir 100 tahun yang lalu, Bung. Setelah mereka sakit gigi tidak menemukan kebenaran dalam agama tertua, mereka membuat agama baru. Lahirlah Advent. Jadi saya katakan kepada saudara, ya kalian itu agama pusing, tanpa kepala, tanpa ekor. Dibilangnya kepalanya, ekornya dari Israel nggak nyambung, kepalanya kepada Israel juga nggak nyambung. Mau mengaku ke Roma juga malu. Akhirnya apa? Ke Islam-Islaman, ke Yahudi-Yahudian. Yahudi ngakuin nggak Kristen? Apapun sektenya, kagak. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, terkait dengan apa yang Anda narasikan, kitab orang Kristen, Theos diterjemahkan apa? Theos itu kalau kamu lihat itu Tuhan. Orang Yunani menganggapnya dewa. Kalau diarabkan itu Rab, Tuhan, sembahan atau ilah. Gak ada hubungannya dengan Allah. Kalaupun kemudian di kitabmu ada tertulis Allah, itu karena kitabmu datang belakangan, mengambil dari Al-Quran. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang kaum Israel menyebut Tuhan mereka dengan hakikat yang maha hidup. Orang Quraisy juga menyebut Tuhan mereka yang maha hidup. Meskipun mereka punya dewa-dewa, tetapi mereka ketika ditanya siapa Tuhanmu, mereka akan mengatakan Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi Ismail mengajarkan turun-temurun kepada keturunannya pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Kristen masuk ke Arab menyebut Allah, dikarenakan di sana menjamu penyebutan Allah. Sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran, orang-orang Quraisy menyebut pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Karena mereka tidak bisa melihat Allah, maka mereka membuat patung untuk kemudian menggambarkan Allah itu. Maka muncullah dewa Hubal dan seterusnya. Kalau ditanya apakah ini penciptamu, dia berkatakan tidak, Hubal ini bukan pencipta. Siapa penciptamu? Allah, kata mereka. Mana dia? Gak bisa dilihat. Lalu ini apa? Ini hanya alat untuk bertemu dengan Allah. Sama seperti orang Katolik. Apa Anda tanya patungnya Yesus itu Tuhan? Tidak. Ini adalah alat untuk menuju kepada Bapa. Kami hanya melakukan penghargaan. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Allah di dalam orang Kristen Arab paham betul Allah itu adalah Tuhannya para nabi. Berbeda dengan Kristen di Indonesia. Ya, itu yang perlu saudara catat. Jadi agama Kristen itu didirikan di Antioquia. Paulus menjadi rasul, Yesus dilantik menjadi Tuhan. Sampai kepada abad ketiga, konsep itu dijadikan sebagai agama resmi kekaisaran. Silakan Anda belajar. Lanjut. Nambahin sedikit 10 detik. 10 detik Ferry. Si Goldian kasihan biar ada kerjaan dulu. Oke, ya, aku mau bilang juga ya, assalamualaikum buat Bang Neplot dan buat Uniriva, tolong dibantu moderasi, saya jadi operator aja, silakan. Oke. Ini Goldian dulu ya, Goldian. Setelah itu baru Pak Ferry. Ya. Oke. Terima kasih. Tadi bagus sekali yang disampaikan Gurunda Zuma. Tadi Ferry sedikit menyinggung tentang Alkitab berbahasa Arab.
asal Ferry tahu, Ferry cross check lagi ya. Ini orang Advent nggak tahu, kurang literasi atau apa. Alkitab atau bukan Alkitab, Biblos pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Arab itu tahun 800 Masehi. Jadi Islam sudah ada sejak dulu, Biblos baru nih lahir beberapa menjiplak kosakata Islam. Nah itu sekedar wawasan informasi buat Ferry. Bukan Biblos dulu berbahasa Arab, tetapi Al-Quran sudah dulu ada, baru Biblos berbahasa Arab pertama kali itu tahun 800 Masehi. Kira-kira gitu tambahnya. Terima kasih. Oke, thank you Goldian infonya. Nanti si Ferry biar belajar lagi. Oke, Ferry silakan ditanggapi Bang Zuma. Poin-poinnya jangan melebar kemana-mana kayak badanmu. Poinnya adalah jauh sebelum Islam muncul, kata Allah, orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah, ya. Jauh sebelum Muslim muncul, orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Kemudian Bro Suma itu tidak bisa memberikan dalil bahwa kekristenan itu didirikan atas kekaisaran Romawi, ya. Justru ketika Paulus datang, ada penyembah-penyembah patung, ya. Mereka sadar, ya. Paulus dan sahabatnya itu menobatkan mereka untuk tidak lagi menyembah patung-patung, ya. Di Yunani itu memang terkenal dengan dewa-dewa mereka. Ketika Paulus berkunjung ke sana, mereka ketika Paulus mengadakan mujizat, mereka menamakan mereka itu dewa yang sudah turun. Tetapi apa Paulus katakan? Kami datang di sini untuk mengabarkan kabar baik Injil, kebenaran Yesus Kristus, ya. Jadi Bro Suma, Anda hanya fitnah saja kalau Anda bilang kekristenan itu didirikan oleh kekaisaran Sanggah Romawi. Ferry, izin. Ferry jangan bilang-bilang fitnah, sanggah aja. Ini ya saya sudah sanggah itu. Jadi itu pernyataan Bro Suma itu kalau kekristenan didirikan atas kekaisaran Romawi itu hoax itu. Karena kekristenan itu adalah mengikuti ajaran-ajaran Yesus, bukan ajaran. Oke, itu poinnya. Oke, terima kasih Ferry. Jangan banyak kali curhatnya, Fer. Ini diskusi. Kalau mau curhat nanti ke Mama Dede. Silakan, Bang Andi atau Bang Zuma ini. Nggak ditanya dong, izin. Ditanya dong. Kalau bukan Romawi mendirikan Kristen, ditanya Ferry siapa yang mendirikan Kristen, baru pindah ke Bang Zuma, gitu loh. Saya biar punya waktu ditanggapi aja langsung. Iya, maksudnya kepanjangan. Yaudah, kasih waktu 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi Ferry. Strike to the point, Ferry, lanjut. Jadi to the point-nya yaitu Suma itu fitnah, ya. Dia tidak bisa menunjukkan dalil dalam Alkitab bahwa kekristenan didirikan oleh kekaisaran Romawi. Pengulangan kata Ferry, pengulangan kata. Mubazir kan udah dikasih waktu 1 menit. Mubazir. Oke, Bang Zuma silakan tanggapi. Itu sanggahan kata Ferry suawah, Bang Zuma memfitnah, mengatakan bahwa Kristen dibangun oleh kerajaan Romawi. Silakan Bang, digundar itu kepalanya. Izin saya menambahkan sedikit. Siapa ini? Pren 1 menit, Pren. Biar nggak lama-lama. Aduh, bosan kita. Yuk, Pren, lanjut. Ya, kekristenan itu awal mulanya itu disebut Kristen itu karena mereka itu pengikut Kristus. Makanya disebut Kristen. Orang-orang yang mengikuti Kristus, Yesus Kristus. Nah, di situ dari Bang Zuma tadi bilang itu kita udah tahu semua, friend. Kita udah 4 tahun debat itu, udah tahu kita. Poin, langsung poin. Potong dong. Ini Rifa, jangan dipotong. Aku ini moderator, nggak mau membiarkan netizen bosan. Setelah itu nanti saya sedikit ya. Jangan Aduh, Ferry mute, Jul. Operator, tolong di mute Ferry. Waktu dia udah nggak. Friend, langsung strike to the point. Materi, jangan kemana-mana. Masalah Kristen artinya apa? Kita udah tahu semua. Lanjut, friend. Jangan potong dulu. Kalau begini diskusinya ya. Oke, 1 menit, friend. Aduh, kalian ini. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Memang Kristen itu mulanya disebut orang Kristen karena pengikut Kristus. Itu aja. Tadi Bang Sumo bilang Kristen didirikan di kerajaan kekaisaran Romawi. Nah, itu salah besar itu. Terus yang mendirikan Kristen siapa? Ternyata sama aja sama Peri ya. Saya hanya menuduh Bang Juma memfitnah. Aku pikir ada informasi bagus dari kamu. Oke, Bang Neplo sedikit sebelum ke Bang Juma. Lanjut. Aduh, sedikit saja bahwa saya hanya ingin memenuhi cita-cita dari teman-teman Kristen bahwa kitab Injil yang ditulis, yang dikanon dalam bahasa Arab
yaitu mungkin Alkitab Al-Muqaddas. Saya ingin mengambil satu rujukan ya, rujukan yang menjadi dasar pijakan Oten yang paling utama, yaitu Yohanes 13 ayat 13 ya. Catat ya, itu kan dasar kalian bahwa Yesus berkata bahwa dirinya Tuhan, aku Tuhan, kau menyebut aku guru dan Tuhan. Coba ya kita lihat ya, dalam kitab Al-Muqaddas bunyinya begini. Antum tad'unanil muallim. Muallim, catat ya, muallim di sini. Muallim itu orang yang berilmu. Bukan Wal itu dasar sayyid. kami, Yesus Sebentar, adalah Tuhan, brother. sebentar. Kalau mau belajar bahasa Arab, dengar, nyimak dulu, jangan terburu-buru. Antum tad'unanil muallim, orang yang berilmu. Guru, bisa disebut sebagai guru dalam bahasa Indonesia. Was sayyid. Apa arti sayyid? Gak ada kaitannya sama sekali dengan ilah sayyid itu. Gak ada. Junjungan, bangsawan, tokoh, itu sayyid. Ini kenyataan. Jadi kalau teman-teman Kristen punya sebentar dulu. Jadi kalau sedikit saja, saya sedikit. Hargai orang bicara, Peri, ya. Dari tadi kami diam. Sedikit saja. Oke, silakan. Jadi kalau teman-teman Kristen punya harapan yang besar bahwa di dalam Alkitab Arab di situ tulisannya adalah ilah atau Allah, itu cita-cita yang gak akan mungkin bisa terwujud karena di sini bunyinya Sayyid. Selesai. Itu menandakan apa? Bangsa Arab lebih tahu arti yang sebenarnya. Masuk ke Indonesia sesuai dengan perkataan Sensei. Cita-cita kalian dipenuhi di Indonesia masalahnya. Itu yang menjadi masalah. Lanjut. Baca Yohanes 1 ayat 1, brother. Oke, Peri. Ditanggapi Bang Zuma dulu, nanti masuk ke kamu lagi. Silakan Bang Zuma. Iya, sekali lagi saya katakan, Yesus bukan pendiri Kristen. Oke? Yesus itu adalah praktisi Taurat. Murid-muridnya Bani Israel adalah orang-orang bersunat dan mereka adalah keturunan Nabi Abraham alaihissalam. Paulus mengaku di dalam suratnya Galatia 1, Anda baca satu perikop, Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, alias Romawi, Yunani. Paham itu? Anda sedikit pun tidak mencoba untuk membuka 1 Korintus 11 nomor 1. Kenapa? Karena Paulus di sana mengaku dia itu adalah Mesias atau Kristus. Kristos dalam bahasa Yunani. Jadi kalau Kristen yang ada di Antioquia, pemakan babi tersebut, orang-orang yang tidak bersunat tersebut dan bukan pelaku Torah tersebut mengaku sebagai pengikut Kristus, itu maksudnya pengikut Paulus. Catat itu. Lalu kemudian, negara mana yang pertama kali menjadikan Kristen ini sebagai agama resmi? Negara Israel? No. Roma. Kekaisaran Roma dengan berbagai aspek kekuasaan yang mereka gunakan. Mereka menjadikan wilayah-wilayah jajahan mereka menjadi Katolik. Jadi saya katakan kepada saudara, Protestan, apalagi Advent, apalagi Saksi Yehova, itu adalah anak-anak dari agama yang didirikan oleh Katolik. Sanggah saya pakai ilmu, jangan membabi buta, apalagi babi buta. Silakan. Ya, kan Peri, bentar. Tolong ya, jangan curhat, Sanggah pakai data. Silakan Pak Peri. Wah. Oke, sampai saat ini Anda belum bisa membuktikan bahwa agama Kristen itu didirikan atas kekaisaran Romawi. Kemudian Anda bilang kami ikut-ikutan. Siapa dulu yang ikut-ikutan? Apakah di Al-Quran Anda ada perintah sunat? Tidak ada itu. Kalian ikut-ikutan saja. Ikut Yahudi? Ya, atau ikut siapa? Kalian bilang, oh kami ikut Mila Ibrahim. Coba Anda tunjukkan di Al-Quran Anda, Ibrahim disunat? Tidak. Apakah ada perintah dari Ibrahim untuk sunat? Apakah di Al-Quran ada perintah sunat? Tidak ada. Sampai kiamat pun Anda tidak akan membuktikannya. Jadi kami sebagai orang Kristen adalah pengikut Yesus. Apa yang Yesus katakan kami lakukan. Kemudian kalian bilang mengikuti agama Ibrahim, tidak juga. Karena begini ya, kalian bilang babi haram. Tetapi kalau sudah kepepet, babi bisa jadi halal. Semua bisa jadi halal. Kaitannya sama babi.
melebar, Ferry. Ini ajaran Taurat ini. Ini ajaran Taurat. Saya mengajarkan ajaran Taurat. Fokus, Ferry. Ini ajaran Taurat. Bukan itu topiknya loh hari ini. Babi itu bisa haram, bisa halal. Kalau sudah kepepet, bisa halal. Kalau Abraham katakan apa? Lalu kenapa Yesus sunat? Lalu kenapa Yesus sunat di hari ke-8? Jawab. Yesus tidak pernah memerintahkan pengikutnya sunat. Lalu untuk apa Yesus sunat? Untuk apa Yesus sunat? Dia itu orang Yahudi. Abraham juga perjanjian dengan Abraham itu. Maka kalian bukan pengikut Yesus. Yesus tidak pernah memerintahkan sunat. Ini waktu saya, bro. Saya tadi nggak potong-potong. Lebar lah, Bang. Peri jangan melebar. Itu kan fokusnya tadi adalah Kristen itu didirikan oleh kerajaan Romawi. Bang Juma udah jawab. Konstantin pertama sekali menjadikan Kristen sebagai agama negara pada waktu itu adalah si Konstantin. Konstantin itu bukan Bani Israel, Ferry. Itu yang mau disanggah sama kamu dulu. Iya, saya sudah sangat tidak ada dalil dalam Alkitab ataupun Al-Quran bahwa kekristenan itu didirikan oleh Kekaisaran Romawi. Itu hanya fitnah saja. Terus siapa yang mendirikan Kristen, Fer? Siapa yang mendirikan Kristen? Baca saja di baca saja. Pertama yang menyembah Kristen. Ya siapa? Ya, mereka tidak kan karena mereka itu pengikut Kristus. Ya siapa nama-nama yang mendirikan Kristen? Tapi bukan Kekaisaran Romawi. Ya tanya itu dulu tuh, nggak boleh lepas di sini. Sebentar kamu bantah. Ya, jadi jangan potong-potong ya. Jadi jangan potong-potong. Kemudian Bro Suma katakan Paulus itu menyamakan dia sebagai Kristus. Jangan dipotong Goldian kamu. Ya, jadi Bang Suma katakan tadi Paulus menyamakan dirinya sebagai Kristus. Bro, itu tidak ada dalilnya. Jangan fitnah. Ini zaman digital. Ada Bang Ruma tadi sebut dalilnya. Izin Peri udah kelewatan batas. Kalau bodoh nggak apa-apa, tapi jangan keterlaluan. Maksudnya gini loh, Bang Ruma saya udah sebutkan tadi ayatnya di Korintus. Minimal buka dulu. Makanya kau ternyata nggak buka. Kau bilang pula dia Bang Ruma fitnah. Saya sudah baca itu. Saya sudah baca. Mari kita baca ulang. Berapa Bang Ruma? Bro Suma, ayat berapa itu? Mari kita buktikan. 1 Korintus 11 nomor 1. Oke, 1 Korintus 11 nomor 1. Belum baca kau rupanya, udah membantah aja. Ayat, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dia tidak katakan aku Kristus. Jadi ini sudah fitnah. Saya mau baca dalam bahasa Inggris ya. 1 Korintus. Kenapa nggak pakai bahasa Yunani? Ya. Saya tidak paham bahasa Yunani. Memangnya kenapa? Memangnya untuk bahasa Yunaninya yang mengatakan ginomai metites katos kago Kristus, jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Oke, tidak dikatakan sebagaimana saya juga pengikut Kristus, sebagaimana saya juga Kristus. Saya juga Kristus. Ya, tadi Bang Suma berbicara bahwa fitnah, brother. Kita buktikan. Ya, silakan. Ya, kita buktikan. 1 Korintus. Semua boleh buka 1 Korintus. Silakan. Mari kita buktikan. Menguatkan bahwa Roman Empire itu gol bentar biar dia dulu gol. Masih waktu dia gol, masih waktu dia. 1 Korintus 11 ayat 1. Be ye followers of me even as I also am of Christ. Saya juga adalah pengikut Kristus.